Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Alifa dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya dan rencana saya untuk kedepannya mau seperti apa. Jadi yang pertama, saya menempuh pendidikan di TK Aisyah Bustanul Atfal, tepatnya di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan. Di sini saya mulai mengenal teman-teman baru saya dari berbagai daerah dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Karangduwur, yang mana di SD ini saya mulai mengikuti perlombaan di akhir-akhir tahun, yaitu pada kelas 5 SD, dan bakat saya diketahui oleh pendidik di sana pada waktu kelas 5 SD tersebut. Jadi singkatnya begini, dulu kan ada perlombaan pramuka, yang mana perlombaan pramuka tersebut membutuhkan anggota inti dan anggota cadangan. Mungkin karena kekurangan anggota inti, jadi Pak Guru yang ada di sana mengadakan suatu pelatihan pramuka, dan alhamdulillah saya langsung masuk ke anggota inti tersebut. Dan hal ini berdampak pada adik saya, jadi adik saya juga diikutkan dalam perlombaan yang semacam itu. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di MTSWI Karangduwur dan lanjut lagi ke MAWI Karangduwur. Pada waktu kelas 12 SMA atau MA, saya mulai merasa bahwa saya itu adalah beban keluarga, sehingga saya memutuskan untuk buka usaha, yaitu usaha makanan. Nah, mengapa saya membuka usaha makanan ini? Karena makanan ini masih jarang ditemukan di desa saya. Kalaupun ada, harganya itu sekitar 20 ribuan satu porsi, dan saya menjual hanya 5.000 saja. Namun saya menghentikan usaha ini karena saya takut dimarahin oleh bapak saya, karena bapak saya menyarankan saya untuk fokus belajar. Di samping itu, saya juga memelihara ikan cupang, dan yang mana pada saat pembudidayaannya selalu mengalami kegagalan. Jadi waktu sudah bertelur, terus sudah menetas, burayaknya ini selalu mati, mungkin karena suhu lingkungan yang selalu berubah-ubah. Kemudian waktu pertengahan semester 2, orang tua saya mulai menanyakan kepada saya terkait universitas dan jurusan yang akan saya ambil. Namun di situ saya masih bingung, dan akhirnya babak saya menyarankan untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi. Namun setelah saya menyelidiki perguruan tinggi tersebut, saya mengalami ketidakcocokan. Dan pada saat mengisi akun LTMPT, kami mulai berdiskusi, saya dengan orang tua, dan mengalami sedikit tolak belakang gitu. Jadi saya ingin masuk lintas jurusan, namun tidak direstui oleh orang tua saya. Kalaupun ada prodi yang lintas jurusan dan itu direstui oleh orang tua saya tidak merasa cocok di situ. Hamin 3 UTBK, saya sakit, dan pada hari itu juga saya harus tes swab sebagai syarat untuk UTBK. Nah, dan hasil menunjukkan bahwa saya terkena COVID-19. Di situ saya merasa sedih karena UTBK, karena nggak jadi UTBK sih enggak, tapi malu karena kena COVID. Ya mungkin COVID ini bukan suatu aib, tapi nggak tahu kenapa aku itu malu aja gitu. Kemudian kami berkomunikasi melalui telepon, dan orang tua saya menyarankan kepada saya untuk fokus ke kesehatan terlebih dahulu, jangan memikirkan pendidikan selanjutnya. Namun waktu itu saya nggak sakit, sampai susternya itu bilang gini, "Mbak, kamu di sini malah kayak orang camping ya," gitu. Terus saya jawablah, "Iya Mbak, di sini saya malah jalan-jalan," gitu. "Yaudah, nggak apa-apa," perawatnya bilang gitu. Setelah keluar dari rumah sakit tersebut, beberapa bulan kemudian ibu saya menyarankan saya untuk masuk Universitas Ahmad Dahlan. Namun di situ saya masih bingung mau mengambil jurusan apa. Kemudian bapak saya menyarankan saya untuk masuk ke jurusan kedokteran, dan ya saya mau ya. Saya sangat mau masuk jurusan itu, dan itu merupakan impian saya dari kecil.
Kemudian saya cek kesehatan, menghabiskan beberapa ratus ribu, dan setelah pulang ke rumah saya berpikir-pikir lagi bahwa biaya yang dikeluarkan itu kan sangat banyak gitu. Kemudian saya berpikir kembali dan memutuskan untuk tidak mengambil jurusan kedokteran itu dan memilih untuk mengambil jurusan yang berada di bawahnya, yaitu keperawatan. Namun setelah saya memantapkan keputusan itu, saya kurang direstui lagi sama orang tua saya. Dan di situ saya merasa kecewa, sedih, karena udah bingung mau ambil jurusan apa. Dan pada akhirnya saya memilih pendidikan fisika sebagai pilihan pertama dan pendidikan biologi sebagai pilihan kedua. Jadi saya mendaftar di Universitas Ahmad Dahlan melalui jalur rapot. Nah, alhamdulillah keterima. Nggak sampai di situ aja, masih ada banyak cobaan lainnya. Setelah saya membayar biaya kuliah, berapa gitu sebelum P2K, saya mendapat kabar bahwa PEVIS mengadakan suatu beasiswa prestasi. Dan saya ngomong dong ke ibu, Bu, saya mau daftar beasiswa prestasi gitu kan, karena saya dulu pernah mengikuti suatu perlombaan. Dan daftarlah saya dan alhamdulillah keterima, sangat senang sekali. Namun pada akhirnya saya mengalami kebunekan kembali. Jadi gini, saya bilang kan ke ibu, Bu, ini disuruh bayar lagi. Waktu itu saya disuruh bayar 5 juta, tapi saya menego ke panitia PMB bahwasanya saya sudah membayar sekian juta gitu. Jadi dikurangilah jadi 3.300.000. Saya bilang ke ibu, Bu, ini saya disuruh bayar lagi 3.300.000 gitu kan. Terus ibuku bilang, lah uang yang kemarin kemana? Kemarin kan udah bayar gitu kan. Terus saya bilang, ya itu bisa ditransfer untuk semester yang selanjutnya gitu. Dan di situ saya mulai memikirkan kembali, berstres kembali, memikirkan uang untuk membayar beasiswa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membayar gunakan uang saya. Nah, selesailah masalah itu. Beberapa hari kemudian saya pergi ke Bank BRI terdekat untuk membayar biaya perkuliahan tersebut, namun ternyata tidak bisa. Jadi saya harus ke Kebumen Kota untuk membayarkannya. Sedangkan jarak rumah saya dari ke Kebumen Kota ini sekitar 45 ngebut naik motor. Nah, waktu itu karena lagi corona, jadi saya gak boleh kan ke Kebumen Kota. Nah, di situ saya mulai stres kembali, saya mulai bingung, mulai jenuh. Dan akhirnya saya membuka suatu pengumuman di IG Story, yaitu saya mencari orang yang mau disuruh ke Kebumen Kota untuk membayarkan biaya tersebut. Dan akhirnya ada 2 orang yang mencalonkan, laki-laki dan perempuan. Namun di situ saya masih ragu untuk melanjutkan rencana itu karena kan mereka bukan orang yang saya kenal. Tapi tenggat waktunya itu mepet. Nah, disitulah saya mulai stres kembali, bingung kembali. Dan akhirnya setelah melakukan pemikiran yang sangat panjang dan melelahkan, saya membatalkan rencana itu karena takut uang saya nanti barangkali tidak sampai ke bank. Dan setelah melalui beberapa proses yang tidak bisa saya jelaskan di sini, akhirnya saya bisa membayar biaya perkuliahan tersebut. Dan untuk rencana selanjutnya, saya ingin menciptakan suatu produk, bukan makanan, bukan minuman, melainkan produk suatu benda gitu. Jadi kan kemarin waktu saya pulang kampung, saya melihat tetangga saya yang sakit dan kayaknya beliau hanya bisa tidur aja gitu. Jadi saya terinspirasi untuk membuat suatu benda itu. Dan sudah saya pikirkan matang-matang, namun saya belum tahu harus memulai dari mana.
tapi semoga saja bisa tercapai. Dan selanjutnya saya ingin menempuh pendidikan sampai S2, kalau bisa sampai S3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.